warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah ikhtiar untuk terus mempertahankan, menghidupkan dan menjalankan pengajian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi panitia pengajian itu tidak mudah. Apalagi bertahan sampai 20 tahun. Saya itu sering sekali menghadiri pengajian itu menjadi pengajian pertama dan terakhir. Padahal katanya ini Ustadz kalau bisa kita rutinkan Ahad pagi. Tapi ternyata menjadi pertama dan terakhir. Itu kenapa? Satu, kadang itu panitianya enggak kuat, kadang panitianya kuat tapi jamaahnya enggak kuat. Nah, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita insya Allah panitia komitmen untuk terus kuat. Begitu juga jamaah. Semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terhatur dan tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang terus berusaha menghidupkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Tidak panjang lebar di muqaddimah karena saya diberi waktu hanya 1 jam. Sementara pembahasannya permintaan panitia adalah terkait sholat khusyuk. Nah, ini sebenarnya judul yang sangat berat karena saya sendiri jarang khusyuk. Ya. Tetapi bagaimanapun ikhtiar, saya berusaha menyesuaikan permintaan panitia. Kenapa? Karena panitia itu yang paling paham keadaan jemaahnya. Berarti di sini panitianya paham, jemaah masjid Takaran ini enggak khusyuk sholatnya. Ya. Tahu aja apa tahu banget? Ya. Ya, sholat. Kebetulan pembahasannya sholat ini adalah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa sholat itu menjadi tiang agama kita? Kenapa sholat itu menjadi ajaran penting dalam agama kita? Itu karena sholat itu adalah yang menentukan semua proses kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat kualitas kehidupan kita sejak sekarang sampai nanti wafat, maka lihatlah bagaimana sholat kita 5 waktu itu. Nah, kalau kita mau melihat kualitas kehidupan kita per harinya, maka lihatlah tadi sholat subuh kita. Jadi subuh kita tadi berkualitas apa tidak? Sambil ngantuk apa sambil ya. Nah, jangan-jangan kita itu ada buku itu yang berjudul Kafir Tanpa Sadar. Nah, kalau kita jangan-jangan kita ini sholat tanpa sadar. Tanpa sadar karena khusyuk apa memang ketiduran? Nah, itulah yang akan kita bahas pagi hari ini. Jadi sholat khusyuk itu adalah prosesnya sebelum, saat, dan setelahnya. Jadi ketika kita berbicara sholat khusyuk itu sebenarnya bukan hanya saat sholat itu. Jadi bukan ketika diawali dengan takbiratul ihram kemudian sampai salam. Tapi sholat itu adalah melalui proses panjang. Hasil daripada sholat khusyuk itu adalah setelahnya. Nah, jadi ketika ada ibadah itu kadang hanya rohani saja. Ada yang zahirnya saja.
Tetapi sholat ini adalah ibadah yang mencakup unsur jasmani dan rohani. Jadi semua prosesi atau rukun-rukun sholat itu di situ ada unsur qalbi, kemudian ada unsur jasmani, ada unsur hati dan ada unsur jasmani. Misalnya mulai dari ketika panggilan azan. Ketika panggilan azan itu jangan sampai kita membayangkan, oh yang azan, yang memanggil kita, jangan. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka seakan-akan nanti panggilan azan itu semuanya yang dipanggil itu adalah manusia biasa. Tetapi sesungguhnya yang memanggil itu adalah Allah. Coba mulai sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau khusyuk dalam sholat, bayangkan ketika nanti ada panggilan azan itu seakan-akan itu adalah tiupan malaikat. Siapa yang peniup trompet itu? Israfil. Itu seakan-akan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang kedua itu kan manusia semuanya dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan pada suatu titik yang disebut dengan mahsyar. Nah, kalau itu yang kita bayangkan seakan-akan ini adalah panggilan Allah, maka ada yang mengatakan azan itu adalah babun min abwabil akhirah, pintu daripada pintu akhirat. Jadi yang kebayang itu Allahnya dulu. Ketika azan yang dikumandangkan itu yang kebayang itu Allah dulu. Kemudian akhirat dulu. Sehingga tidak ada lagi istilah santai ketika azan berkumandang. Bahkan seorang ulama ketika ketika proses wudu, nah nanti kita akan jelaskan terkait wudu, itu Hasan bin Ali itu menangis ketika wudu. Setiap wudu itu nangis. Ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh sahabatnya, wahai Hasan bin Ali, kenapa engkau setiap wudu menangis? Apa jawaban beliau? Tidakkah engkau menyadari bahwa aku akan menghadap Rabbku, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika azan, ya, azan itu minimal yang bisa kita ambil pelajaran, satu adalah pengagungan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan bahwa Allah itu esa dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang terakhir itu adalah panggilan menuju kemenangan. Maka bahasa Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahasa Quran, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang aflahah itu pakai ismu tafdil. Sungguh paling beruntung orang-orang yang di dalamnya adalah mendapatkan kehusyuan. Siapa itu? Tentu orang beriman. Orang beriman yang mendapatkan kehusyuan. Lalu khusyuk itu bagaimana? Allah terjemahkan dalam bahasa Quran lagi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi ketika kita punya permasalahan hidup, mulai apa saja, sekecil apapun masalah kita, jadikan Allah itu tempat atau sandaran utama kita. Jangan mengadu kepada makhluk dulu sebelum datang kepada Allah. Sebesar apapun itu masalah kita, termasuk hutang, kecil atau besar, itu datang kepada Allah. Jangan sampai kita sibuk untuk membayar hutang, berikhtiar membayar hutang, tetapi yang maha melunasi tidak kita datangi. Kalau Allah sudah menggerakkan Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sulit untuk melunasi hutang 200-300 ribu, itu tidak sulit. Bisa jadi nanti ketika kita sudah nganter untuk bayar hutang, oh enggak usah bayar. Ya, itu ketika Allah sudah menggerakkan. Tetapi jangan sekali-kali kita berhutang itu dengan niatan tidak bayar. Oh enggak usah, itu kaya. Enggak boleh, tetap harus ada niat. Ketika ada niat untuk membayar, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk memudahkan melunasinya. Yang dimaksud al-khasyi'un atau al-khasyi'in dalam ayat ini adalah alladzina yadhunnuna wa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi
ketika azan berkumandang Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang terbayang itu sudah kita itu akan bertemu Allah. Jadi akan bertemu Allah. Maka Muhammad bin Khufaif itu pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada saya, kata Muhammad bin Khufaif, saya akan tetap berada di barisan-barisan, akan tetap berada di saf-saf salat itu. Dan ketika saya tidak ada di barisan itu, kata beliau, artinya saya sudah berada di dalam kubur, bukan di dalam selimut. Di dalam kubur kita kadang tidak ada di barisan karena masih berada di dalam kamar, dalam selimut. Tapi beliau itu sudah di dalam kubur. Jadi itu 3 pesan penting dalam azan itu. Yang pertama adalah kita mengagungkan Allah. Yang kedua kemahaesaan Allah. Dan yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan kemenangan. Hayya 'alas shalah. Kemudian berikutnya hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Nah, ketika azan itu masih belum mampu menggerakkan hati kita untuk hadir di barisan sholat, maka yang harus kita lakukan adalah segera. Kita harus segera muhasabah, segera koreksi diri. Ada gumpalan dosa apa yang menjadi tabir dan tembok besar sehingga kita ini terhalang untuk menghadiri panggilan Allah. Ibu-ibu juga begitu. Dalam keadaan apapun, biasanya kan ibu-ibu itu sering ketika adzan itu kan agak repot gitu. Repot itu misalnya ya di dapur lah dengan perdapurannya. Maka bapak-bapak kalau mau membahagiakan ibu-ibu, ini diringankan bebannya. Nah, saya sering pesan ke santri itu. Jadi di rumah itu ibu-ibu itu biasanya kan marah itu karena capek, biasanya begitu. Itu berdasarkan penelitian dalam rumah. Ya. Jadi biasanya begitu. Maka bagaimana agar ibu itu tidak emosi? Ya caranya ya bebannya diringankan. Ada tumpukan piring yang dicuci. Kalau bapak punya anak 5 dalam rumah, maka bagi tugas piring itu cuci sendiri. Itu sudah meringankan beban ibu-ibu. Pakaian cuci sendiri. Nah, itu juga sering santri-santri itu saya beri pesan, ketika liburan jangan sampai kesempatan numpuk cucian dicuci sendiri. Di pondok mampu nyuci sendiri, kenapa di rumah tidak? Di pondok mampu nyuci piring sendiri, kenapa di rumah tidak? Nah, kalau ini diterapkan, maka insya Allah tugas dalam rumah itu menjadi ringan. Kenapa? Nanti kalau ibu-ibu itu emosi, dampaknya itu banyak. Kadang ya nasi yang gak matang. Kemudian itu anak itu nanti menjadi ikan pindang, dikit-dikit dicubit. Bentakan suara itu sudah kayak petir awal hujan. Nah, makanya bapak-bapak juga harus paham. Harus paham. Ada 3 bulan yang lalu itu ada pertikaian dahsyat antara orang paham dalam rumah tangga itu. Sebabnya itu satu, sepele sebenarnya. Jadi istrinya itu dimarahi, dibangunkan jam 3 malam, tahajud. Tahajud, istri apa? Mau jadi apa? Padahal istrinya ini sedang capek, dia itu masih punya anak usia 1,5 tahun itu, sedang menyusui. Jadi si bapak ini maksudnya baik, cuma kurang baik. Ya kurang baiknya itu tidak memahami seolah-olah ibadah itu puncaknya berada di tahajud. Seolah-olah ibadah itu puncaknya, ibadahnya seorang wanita itu berada di tahajud. Nah, ini bapak-bapak harus paham. Jadi ibadahnya seorang wanita, seorang istri itu adalah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi istri kita nyuci piring itu sudah ibadah. Apalagi menyusui anak. Kadang itu Pak Bapak dicoba nanti gendong anak 1,5 jam, mampu apa tidak. Tapi istri kita itu mampu. Nah, lelahnya istri ketika mendidik anak, lelahnya istri mendampingi anak, itulah sesungguhnya ibadahnya. Jadi sekalipun ia tidak tahajud di malam hari, maka insya Allah dengan lelahnya dia nyuci piring, nyuci pakaian, itu sudah menjadi ibadahnya.
Maka ibadah istri itu adalah ibadah sepanjang hari. Dari nyiapkan makanan, sarapan untuk para suami itu sudah ibadah. Jadi tidak perlu kita menarik urat saraf kita untuk teriak-teriak memarahi istri kita, tidak perlu. Kalau di malam hari misalnya istri kita tidak mampu tahajud, maka kitalah tahajud sendiri. Kitalah tahajud sendiri, tidak perlu menuntut bapak-bapak ya. Tidak perlu menuntut istri kita harus tahajud. Istri kita sholat tepat waktu itu saja sudah luar biasa. Tapi bukan berarti para istri, para ibu tidak boleh tahajud. Harus juga. Ketika mampu harus dilakukan, tetapi jangan dipaksa. Oh saya harus tahajud, saya harus bangun malam. Sementara dia menyusui itu sampai jam 1 malam. Bayangkan menyusui anak itu kan kadang jam 12 malam, 11 malam, jam 1, 3 enggak terhitung waktunya. Nah jangan sampai kemudian gara-gara tahajudnya itu tadi kemudian anaknya terabaikan. Jadi itu ibadah. Jadi semua yang dilakukan oleh istri itu adalah ibadah. Nah kemudian tadi adzan dan sekarang adalah wudu. Karena proses sholat khusyuk itu harus wudunya yang benar. Jadi wudu itu bahasanya toharo. Bahasa kita toharo. Jadi toharo itu adalah pembersihan diri. Bukan hanya bersih fisik kita dari kotoran yang nampak, tetapi hati kita juga sudah harus mulai bersih. Bersih. Jangan-jangan kita wudu ini tidak lillah, tidak karena Allah. Maka wudunya harus benar dulu. Yang disucikan itu hati kita bersihkan dari semua penyakit-penyakit hati, termasuk marah pada tetangga kemarin yang ngomel-ngomel di samping rumah kita. Itu dimaafkan saat itu. Kalau wudu kita masih belum mampu untuk memaafkan orang lain, itu artinya wudu kita itu hanya fisik saja. Tetapi wudu yang benar kata para ulama adalah mampu membersihkan penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, mulai dari takabur, iri, hasad, dengki, itu semuanya penyakit hati. Nah ini harus tuntas ketika wudu. Kenapa? Kalau di wudu tidak tuntas penyakit hati ini nanti akan kebawa kepada takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya mesti kacau. Allahu Akbar, tiba-tiba datanglah semua musuh itu. Semua yang marah, yang semua yang kita yang nggak suka, teman semuanya, tetangga itu nanti datang ketika sholat itu datang. Jadi wudu itu harus benar. Kenikmatan wudu adalah di saat kita mulai nikmatnya wudu kata para ulama itu ketika sudah jasad kita mulai tersentuh air. Karena disitulah mulai kerak-kerak, mulai kotoran-kotoran hati itu seharusnya mulai runtuh. Nah kemudian kotoran-kotoran fisik itu sudah harus bersih. Jadi wudu itu enggak boleh keburu-buru, harus dinikmati pelan-pelan gitu. Wudunya harus benar dulu. Karena wudu yang tidak benar itu nanti berdampak pada sholat. Sholat pasti tidak benar. Jadi wudu yang tidak benar itu nanti berdampak pada sholat. Jadi wudu kita harus benar dulu. Jadi urutannya, rukunnya itu harus benar. Nah kemudian masuk ke sholat. Masuk sholat kita ketika kita sudah wudu, maka kita itu kan menghadap kiblat itu. Kita kan menghadap kiblat. Berdiri menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu ketika sedang sholat maka jadikan seakan-akan ya ketika kita ini kiblatnya di sana ya. Sana apa sana? Betul sana. Jadi ketika kita menghadap kiblat itu bayangkan ketika kita sedang sholat itu bukan menghadap tembok. Kalau kita jadi makmum itu bukan sedang menghadap imam, tetapi adalah kita akan menghadap Allah. Jadi kita akan dialog dengan Allah, akan mencurahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Tapi kalau kita itu, oh ini ada tembok di depan saya, apalagi ini ada barisan orang di depan saya semua bacaan tulisan di depan kita dibaca semuanya. Ya, apalagi habis pemilu ini nomor A, nomor B, nomor urut 1. Nah,
Maka kenapa dalam sholat itu kita disunnahkan untuk melihat ke tempat sujud, supaya kita itu tidak bisa baca apa-apa di depan kita itu. Jadi orang yang pakai baju bertulisan di punggungnya itu tidak salah sebenarnya. Yang salah itu kita. Kenapa kok baca informasi? Kenapa kok bisa baca papan nama di depan kita? Itu karena sholat kita yang salah. Seharusnya kita lihat ke tempat sujud. Kecuali tulisan itu berada di tempat sujud misalnya. Nah, tetapi kan enggak ada. Masalahnya kita sering yang cari masalah sendiri. Seharusnya Allahu Akbar sudah lihat ke tempat sujud, tapi sering cari-cari apa yang bisa dibaca ya. Nah itu enggak boleh. Allahu Akbar. Pertama adalah takbiratul ihram. Jadi sholat itu adalah ibadah yang diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Diharamkan itu artinya kita interaksi dengan makhluk itu sudah tidak boleh ketika sudah takbiratul ihram. Kapan halalnya, kapan boleh komunikasinya, kapan boleh bergeraknya, itu ketika sudah salam. Allahu Akbar. Jadi mantapkan dulu, jangan sampai lisan kita Allahu Akbar tetapi hati kita tidak Allahu Akbar. Maksudnya begini, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Semua anggota tubuh kita itu harus dilibatkan. Seakan-akan pandangan kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika Allahu Akbar itu bayangkan seakan-akan Allah itu memantau kita. Seakan-akan Allah itu mengetahui isi hati kita. Ketika Allahu Akbar itu seakan-akan Allah sudah membongkar semua keburukan kita. Jadi Allahu Akbar. Sebenarnya kata para ulama, seandainya takbiratul ihram itu diucapkan dengan penuh kehusuan kepada Allah, maka sesungguhnya sholat kita itu sudah terwakili dari takbir itu tadi. Jadi jangan sampai lisan kita Allahu Akbar tetapi hati kita justru tidak mengagungkan Allah. Tidak mengagungkan Allah itu tidak harus, oh Allah itu tidak besar, tidak harus bilang begitu. Tetapi ketika kita tidak segera memenuhi panggilan Allah, itu termasuk sudah tidak Allahu Akbar. Karena ketika azan berkumandang itu tidak ada yang lebih penting daripada panggilan Allah. Bahkan HP berdering berkali-kali pun itu tidaklah penting ketika adzan berkumandang. Tidak ada yang lebih penting daripada Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Nah kemudian masuk nanti pada iftitah. Ibu-ibu biasanya baca apa iftitahnya? Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu. Ya. Boleh. Iya, dua-duanya insya Allah boleh dan sumbernya insya Allah sama-sama kuat. Jadi kalau pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, itu sesungguhnya ya Allah kami menghadap kepada Engkau. Karena kehusyuan itu tidak mungkin didapat tanpa keseimbangan lisan dengan hati. Itu tidak mungkin. Maka ketika kita mengucapkan inni wajjahtu ya Allah kami hadapkan wajah dan jasadku kepada Engkau yang telah mempergulirkan bumi dan langit. Engkau Maha Hanif, Engkau Maha Lurus. Nah kemudian setelah itu nanti kita meminta kepada Allah, inna solati, itu persaksian yang berat ya Allah, sesungguhnya solatku yang hari ini ku tegakkan, kemudian wanusuki dan seluruh ibadahku dari bangun sampai tidur kembali. Kemudian wa mahyaya dan hidupku ya Allah, wa mamati dan matiku ya Allah itu hanya untuk Engkau. Itu nanti doa ini seakan-akan ditanya oleh Allah benar apa tidak. Jadi setiap doa yang kita baca itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Benar apa enggak solat kita ini untuk Allah, jangan-jangan untuk orang lain. Betul apa enggak seluruh ibadah kita, zakat kita, infak kita itu benar apa enggak untuk Allah? Benar apa enggak wa mahyaya dan hidupku ini benar apa enggak untuk Allah? Jangan-jangan kita ini hidup hanya untuk hidup di dunia tetapi bukan untuk hidup di akhirat.
Lama mati, betul apa enggak nanti wafatku ini hanya untuk engkau. Nah itu kalau pakai inni wajah tuh. Kalau yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah itu permintaannya ya Allah, itu bayangkan ya Allah. Di saat sholat itu kita meminta kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari dosa sebagaimana jauhnya masyriq. Masyriq yaitu timur dan barat. Itu kita meminta, itu diresapi, betul apa enggak kita berdoa seperti ini. Jadi ketika lisan berucap, hati itu harus ngikut. Jadi permintaan berat Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika yang pakai ba'id baini Allahumma ba'id baini itu permintaan kita itu adalah dijauhkan dari dosa. Kemudian terhindar dari dosa. Kemudian disucikan dari dosa. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk nanti ke Fatihah. Sebelum Fatihah itu kita disunnahkan membaca ta'awud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ada para ulama mempersoalkan betapa pentingnya, membahas betapa pentingnya tentang ta'awud dalam sholat. Karena sholat itu adalah ibadah mulia, maka setan tidak akan pernah berhenti, merusak niat kita, merusak ibadah penting ini, sehingga kita dianjurkan untuk ta'awud. Jadi ketika kita sudah mau dikumandangkan azan saja, itu setan sudah mulai mempersiapkan strategi bagaimana kita tidak khusyuk dalam sholat. Kalau perlu bagaimana kita tidak sholat. Kalau perlu setan itu mencari cara agar kita itu seakan-akan tidak dengar azan. Kalau perlu bagaimana kita itu nanti tidak khusyuk dalam sholat. Dan puncaknya kalau perlu bagaimana kita itu meninggalkan sholat selamanya. Jadi ketika kita sudah tidak khusyuk dalam sholat, setan itu selamatan, tasyakuran. Alhamdulillah misi kita berhasil. Jadi a'udzubillah. Nah kemudian setelah itu ada Fatihah. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah di sini seakan-akan menggambarkan seluruh amal itu harus diawali dengan Bismillah. Ibadah atau aktivitas umum saja harus diawali dengan Bismillah, apalagi sholat kita. Kemudian setelah Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan sampai Fatihah kita ini berlalu tanpa kita resapi maknanya. Bapak Ibu nanti kalau di rumahnya Bapak Ibu bercita-cita menjadi orang yang khusyuk dalam sholat, tetapi di rumah kita tidak ada buku bacaan kita untuk memandu kita khusyuk dalam sholat, maka itu artinya kita tidak serius untuk mencapai khusyuk. Makanya saya ke santri yang hafalannya banyak kok tidak hafal bacaan sholat, tidak paham makna sholat, arti bacaan sholat, itu sebaiknya berhenti dulu menghafal. Karena tidak ada yang lebih penting daripada bacaan sholat. Nah Bapak Ibu ini juga begitu, nanti pulang kalau tidak punya buku, ya ini saya kira buku ini sangat baik untuk dibaca. Karena di sini ringkas tapi detail. Jadi buku ini adalah sangat baik untuk mencapai kehusyuan itu tadi. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pengakuan kita bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah, termasuk nikmat bisa menghadap Allah di saat itu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita dapat nikmat, itu kan biasanya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu bukan hanya ucapan lisan, tetapi hati kita juga harus mengakui bahwa tidak ada kenikmatan apapun kecuali datangnya dari Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu pengakuan kita bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, itu pengakuan kita bahwa di akhirat nanti tidak ada hakim, tidak ada raja, tidak ada yang paling berkuasa kecuali Allah. Dan tidak ada hakim-hakim yang bisa
sogok yang bisa disuap, mau pakai bawah meja, atas meja, tengah meja, itu tidak ada. Jadi Allah yang maha merajai saat itu. Jadi itu dihadirkan dalam hati kita. Minimal ketika bacaan-bacaan yang lain misalnya kita tidak dapat kehusyuan, minimal Fatihah kita. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau. Kenapa di sini pakai tasdid? Iyyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kenapa kita ayat ini kok tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Kenapa kok tidak meminta dulu baru beribadah? Karena memang adabnya begitu. Kita kepada sesama manusia saja mau pinjam uang itu harus kenal dulu. Enggak mungkin tiba-tiba saya misalnya pinjam seseorang yang tidak saya kenal, pinjam berapa Pak? Pinjam 100 juta. Percaya apa enggak? Ini siapa tiba-tiba pinjam uang? Nah, itu tidak mungkin. Apalagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, maka kita na'budu dulu. Kenalan dulu kepada Allah. Kenalannya bagaimana? Dengan ibadah-ibadah kita. Jangan-jangan kita ini, ibadah kita ini tidak menyebabkan Allah itu kenal kepada kita. Jangan-jangan kita ibadah dari sudah ada yang 60 tahun, sudah 60 tahun kita ibadah, jangan-jangan sholat kita ini tidak menjadikan Allah itu kenal kepada kita. Maka ya kenalan ibadah dulu. Setelah kita dikenal oleh Allah, barulah kita nasta'in, barulah kita meminta kepada Allah. Jangan meminta dulu, tiba-tiba kita ini sering minta, tetapi ketika panggilan adzan kok berat sekali. Ini namanya sombong sekali kita. Dan anehnya lagi kita itu datang hanya di waktu-waktu sempit saja. Allah itu bukan UGD yang datang ketika darurat saja. Ini malulah kita kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai manusia, ada kan tipe manusia itu dekat ke kita itu kalau ada maunya saja ya. Ketika mau pinjam itu baru dekat kepada kita. Tetapi kalau sudah dipinjami itu nanti lama enggak nyapa. Kalau perlu nomor kita ketika ditagih diblokir. Nah, ini kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika anak kita sakit baru kita angkat tangan, ya Allah, anak kami sakit ya Allah, anak hamba sakit ya Allah. Ketika sembuh kembalilah kita ke habitat kita. Lupa kepada Allah ketika azan berkumandang, seakan-akan kita sudah tidak dengar. Seakan-akan Allah itu hanya pelampiasan kita saja. Maka Allah dulu, apapun persoalan kita, Allah dulu yang datangi, Allah dulu yang kasih tahu. Allah terus dan Allah lagi, Allah terus. Libatkan semua aktivitas itu adalah di dalamnya ada permohonan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan petunjuk di sini adalah hidayah. Hidayah itu tidak mudah Bapak Ibu rahimakumullah. Ada hidayah itu kadang datangnya dari hal-hal yang sepele. Bapak Ibu kadang saya ceramah 1 jam ini kadang nggak bisa menyebabkan hidayah. Tetapi Bapak Ibu kesandung paralon itu biasanya hidayah itu datang. Itulah hidayah. Maka kita, tugas kita dalam sholat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Minta terus kepada Allah hidayah. Maka ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami. Ya Allah, kalau hari ini hamba ditakdirkan untuk sholat, maka besok takdirkan lagi ya Allah. Jangan sampai kami ini menjadi sholat pertama dan terakhir kami ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini kami sholat dalam keadaan khusyuk, ya Allah hadirkan kembali kehusyuan ini besok hari ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberikan kepada mereka. Mereka di sini adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-sholihin.
Jalan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka kepada 4 generasi ini, kepada 4 kelompok ini, yaitu nikmat hidayah, nikmat lurus dalam berislam, nikmat ketaatan kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang engkau benci ya Allah, waladdallin, dan mereka sesat ya Allah. Jadi ayat terakhir ini adalah menggambarkan Yahudi dan Nasrani. Ada yang kenceng ibadah itu enggak mau belajar ilmu. Ada yang belajar ilmu terus enggak mau mengamalkan. Nah, yang kita minta ini adalah jalan hidayah. Hidayah bagaimana ilmu dan amal itu seimbang. Beramal terus tanpa ilmu, atau cari ilmu terus tanpa amal. Nah, yang kita minta itu adalah yang seimbang, berilmu ya beramal, beramal ya berilmu. Ini permintaan kita dalam surat Fatihah. Jadi ini harus diresapi lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Fatihah itu biasanya kita baca surat ya. Saya tidak tahu surat apa yang Bapak Ibu baca ya. Tapi kesukaan kita itu biasanya yang pendek-pendek ya. Ya mau terikul lah apalah ya. Ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, enggak apa-apa. Yang paling penting itu bukan panjang atau pendeknya, persoalannya itu khusyuk apa tidak. Jadi dinikmati apa tidak ya. Karena sesungguhnya ketika kita baca surat dalam Quran, ketika itu kita lakukan dengan tadabbur, dengan kita dalami maknanya, maka itu akan menggerakkan hati kita. Kalau bacaan surat yang kita baca kok tidak menggerakkan hati kita untuk menambah ketaatan setelah sholat, itu artinya kita belum khusyuk membaca surat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya percepat masuk nanti ke setelah baca surat apa biasanya? Ruku ya, ruku itu posisi kepala kita sejajar dengan punggung ya, sejajar dengan bagian belakang lagi. Saya enggak nyebut namanya ya, belakang artinya sejajar lah. Itu pengakuan kita. Ya. Jadi ketika kita bertemu manusia saja, hamba Allah saja, itu kadang kita kan orang alim itu kita membungkuk sedikit ya. Nah, itu pengakuan bahwa kita itu rendah. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menunduk, itu enggak boleh nunduk, itu adabnya ketika ruku itu tetap melihat tempat sujud, enggak boleh ruku. Apa yang bisa saya baca ya? Itu enggak boleh. Tetap ke tempat sujud. Apa yang kita baca saat itu? Ya, paling pendek ya, Subhana Rabbiyal Azim. Walaupun banyak bacaan-bacaan yang lainnya itu semuanya benar, tetapi yang paling pendek karena kita ini sukanya paling pendek biasanya. Sholat itu ya sukanya paling pendek biasanya. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah ya atas segala keagungannya. Itu diresapi. Ketika lisan kita bilang Maha Suci Allah, itu artinya kemudian atas keagungannya semuanya itu menjadi kecil. Kita melihat ke tanah, ke tempat sujud, kita itu berasal dari tanah, sehingga tidak ada yang pantas kita sombongkan. Kemudian bangun disebut dengan i'tidal. I'tidal yang kita baca adalah Sami Allahu liman hamidah, ada doa juga setelah itu. Tapi Sami Allahu liman hamidah itu adalah pengakuan kita. Ya, kita mendengar bahwa semua itu adalah kenikmatan itu datangnya dari Allah. Itu bentuk pujian kepada Allah. Turun lagi kita dalam keadaan ruku, disitulah puncaknya. Sujud di situ. Ketika sujud itu apa permintaan kita? Di situ ada pengagungan. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang maha tinggi. Jadi ketika 7 anggota tubuh kita itu menyentuh lantai, itulah puncak penghambaan kita kepada Allah. Maka puncak dari sholat itu adalah berada di sujud. Maka dalam Quran banyak bahasa sholat itu diterjemahkan bahasa sujud. Seakan-akan sujud itu menggambarkan dan mewakili semua prosesi sholat kita.
Maka kalau kita tidak bisa khusyuk dalam iftitah, dalam fatihah, dalam ruku, maka minimal dalam sujud ini kita khusyuk. Kalau kita berat misalnya dari awal proses kok sulit sekali untuk khusyuk, ya minimal dalam sujud ini yang harus kita latih. Situ. Kalau kita, kata para ulama, kalau kita mendapatkan kenikmatan dalam ruku, maka jangan segera pindah ke i'tidal. Kalau i'tidal itu sudah kita nikmati, sami Allahu liman hamidah kita resapi, maka jangan keburu ruku. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dalam, jangan keburu sujud. Kenikmatan dalam sujud, maka jangan keburu-buru duduk di antara dua sujud. Nah, sujud kita nikmati, tetapi imam nggak boleh ya. Ya Allah, saya mendapatkan kenikmatan dalam sujud, saya pengen berlama-lama. Nanti salam kanan kiri jemaah sudah nggak ada. Nah, ini kalau sholat sendirian. Nah, kemudian di situ nanti ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud apa biasanya? Ada yang pakai 8, apa yang pakai 5? Ya minimal 5 lah permintaan kita. Allahumma firli, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Itu diresapi, kalau perlu keluarkan air mata kita. Masa baca medsos saja kita mampu meneteskan air mata. Tapi ketika sujud sholat kita enggak mampu mengeluarkan air mata. Rabbi firli, kemudian permintaan kita apa lagi? Setelah itu ya misalnya ya warhamni, ya Allah sayangi hamba ya Allah. Wafirli warhamni, kemudian ada yang pakai wahdini, ada yang pakai wajiburni, ada yang pakai wa'afini, ada yang wa'fu anni, ada yang wahdini, tunjuki beri kami hidayah, kemudian warzukni, ya Allah beri kami rizki. Disitulah mau pakai yang 8 poin apa yang 5 poin itu sama-sama benar. Yang enggak benar itu adalah yang tidak khusyuk membaca itu. Ya maka kita latih mulai nanti sholat duhur ya harus beda karena panitia udah jauh-jauh ngundang pemateri kondang dari Ponorogo. Jauh lagi dari Sumeneb Kangian nyebrang lagi sana. Datang ke sini ini untuk menyampaikan sholat khusyuk. Jadi eman-eman ini untuk saya juga Bapak Ibu ya. Koreksi untuk saya sampai hari ini masih belum merasakan khusyuknya. Maka kalau saya ini yang sering saya lakukan ketika ingin mengecek iman itu biasanya saya itu baca surat-surat yang di situ membahas tentang kiamat, membahas apa itu, tentang yang ngeri-ngeri, tetapi kok belum mampu meneteskan air mata, berarti sudah banyak dosa yang menutupi hati kita untuk menangis. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kan ada tahiyat akhir ya. Ada di situ ada tahiyat akhir, saya persingkat. Di situ kita at-tahiyatu lillah wat thayyibat dan seterusnya. Itu adalah pengakuan ya. Pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah adalah yang menguasai semuanya yang ada di dunia ini. Maka kemudian nanti ada salawat kepada Nabi kita, kemudian termasuk kepada orang-orang soleh. Jadi di antara hikmah di dalam tahiyat akhir ini adalah keuntungan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita wafat dalam keadaan soleh, kita nanti akan mendapatkan doa dari seluruh kaum muslimin. Ya. Doa kita itu dapat salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pada Rasul, kemudian wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ayyuhan nabi, wahai nabi. Kemudian salam juga kepada ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi itulah beruntungnya menjadi orang-orang yang soleh. Maka nanti di rumah kita itu harus punya target visi besar kehidupan kita. Visi utamanya apa adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Kita itu kadang membuat target-target duniawi. Tahun 2030 saya harus jadi kepala desa misalnya. Tahun 2030 saya misalnya harus naik pangkat. Tahun 2030 saya harus jadi pengusaha misalnya. Itu kan target duniawi. Coba kita rubah menjadi target akhirat.
Target kita adalah bagaimana setiap hari itu kita mendapatkan kenikmatan khusyuk. Dan yang paling berat adalah kita mendapatkan kehusyuan itu setelah salat. Karena sesungguhnya salat itu ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kok tidak dijawab oleh makmum Waalaikumsalam? Karena yang salam itu adalah untuk siapa? Untuk malaikat raqib atid, untuk malaikat kiramang katibin yang mencatat adalah seluruh amal-amal kita, seluruh perbuatan kita, yaitu malaikat mulia yang mencatat kebaikan kita. Jadi salam ke kanan imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak perlu dijawab. Ya, kalau dijawab kan repot nanti. Ya. Jadi itu salam untuk malaikat. Nah, artinya adalah sholat yang khusyuk itu adalah yang menghasilkan kehusyuan setelahnya. Ini yang berat. Kadang kita itu mampu khusyuk ketika sholat, tetapi khusyuk setelah sholat tidak. Khusyuk setelah sholat itu artinya perbuatan kita tidak ada perubahan dengan sebelumnya. Ya misalnya kalau ibu-ibu misalnya ya ahli baca Quran, ya, ahli ibadah, ahli zakat. Dan yang paling penting jangan sampai menjadi ahli ghibah, ya, karena walaupun ahli di sini nggak bagus ini, apalagi sudah kumpul itu kadang itu udah pengajian, setelah pengajian membahas orang lagi, ada saja materinya, habis si A nanti bombardir yang berikutnya lagi, bahkan yang tadi diajak membicarakan orang itu ketika sudah pindah dia giliran menjadi target. Ibu-ibu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. Ya, jadi bapak-bapak itu kadang ke warung kopi belinya hanya 1 gelas kopi, tetapi pembahasan yang lainnya itu kemana-mana. Ya, saya itu 3 bulan yang lalu itu diajak ngopi sama teman itu masuk itu jam 9. Oh saya pikir ini 9.30 nanti sudah balik. Ya, karena memang nggak terbiasa tidur malam-malam itu kalau nggak ada kegiatan. Dan ternyata sampai jam 1 ya tak lihat sampai jam 1 ini kok enggak ada pergerakan, enggak ada tanda-tanda mau bubar. Ya sudah saya izin. Ya ngapain kita nemani secangkir kopi gitu. Itu pakai baca buku ini sudah tuntas itu 1 jam. Jadi bapak-bapak, kelemahan kita adalah itu seringkali membahas sesuatu yang tidak manfaat untuk kita. Kadang itu kita berandai-andai hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Misalnya membahas bagaimana nanti Jakarta ya. Itu kan bukan pembahasan dan bukan harus kita pikirkan, cukup kita hanya bantu doa. Tapi pembahasan yang paling penting itu adalah bagaimana diri kita selamat dari jilatan api neraka. Kemudian target kita bagaimana istri kita selamat dari neraka. Bagaimana nanti anak kita selamat dari neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Kadang kita ini kan bicara pembahasan yang besar-besar, misi-misi besar, kapan khilafah tegak misalnya ya. Kapan Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi kita kadang terlalu besar yang kita bicarakan, yang kecil-kecil kita sepelekan. Ya misalnya membenarkan wudu itu. Cukup pagi sore anak kita bangunkan, kemudian untuk baca Quran misalnya, itu sudah proyek besar itu. Kalau hari ini kita tidak mungkin menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka minimal tahun 2045 anak kita ambil bagian di situ. Cucu kita misalnya masukkan putra-putra kita ke pesantren. Di sini sudah ada pesantren Darul Ulum, masukkan. Sehingga tidak ada satupun di antara anak kita ini yang tidak paham Quran. Ya, saya cerita ini kayaknya baru pertama diceritakan di sini. Kalau santri insya Allah sering dengar. Jadi di punya teman itu anaknya itu 12 kemarin saya ceritakan. Anaknya 12 ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau di Jawa itu anak banyak itu kayaknya problem banget ya.
Padahal kalau di Sumeneb, di tempat saya itu udah biasa saja. Rata-rata di sana itu 7. 7. Jadi nggak afdol kalau nggak banyak kalau di sana. Nah, di sini termasuk hamba-hamba yang taat kepada proyek, cukup 2 anak. Nah, 2 anak cukup. Nah, jadi teman saya ini anaknya 12, orang kaya raya. Orang kaya raya kan milih pondok mana saja kan bisa ya. Didaftarkan yang pertama ke pondok yang di situ luar biasa. Daftar ulangnya 80 juta. SPP-nya. SPP-nya itu 7 juta sekian gitu. Ya. Sama kayak daftar ulangnya Alam Quran. Alam Quran daftar ulangnya 6 juta saja. Ya. Nah, ternyata nggak kerasan di situ. Pulang. Nah, kemudian dipondokkan anak yang kedua. Sama, di pondok-pondok elit gitu, karena memang orang beruang. Kabur juga. Ya. Oh, barangkali yang ketiga Ustadz, nah, karena saya bilang, oh itu berarti Bapak belum beruntung, berarti coba lagi. Ya, akhirnya anak ketiga dipondokkan, di pondok yang menengah lah. Ternyata ada masalah sama temannya gitu, kemudian pulang lagi ini. Belum beruntung, coba lagi ini. Akhirnya anak keempat. Jadi anak keempat itu dipondokkan ternyata sama, pulang lagi. Artinya Bapak Ibu memondokkan anak itu tidak gampang. Karena itu yang dipondokkan itu bukan jasadnya, tetapi hatinya. Jadi hati orang tua itu juga ikut mondok, merasakan ketika anaknya di pesantren itu enggak gampang itu. Jadi bagaimana seorang ibu yang 12 tahun membesarkannya tiba-tiba berpisah saat itu kan. Nah, begitu juga sholat kita. Jadi yang berdiri sholat itu, Bapak Ibu tadi sholat subuh tadi, Allahu Akbar, itu bukan jasad ibu saja, tetapi iman yang menguatkan kita. Jadi kenapa ada kakek usia 80 tahun kok mampu berdiri tegak dalam sholat di belakang imam yang bacaannya panjang, itu karena bukan jasadnya yang berdiri, tetapi iman yang menguatkan mereka. Jadi imannya. Bapak Ibu hadir yang ke sini bukan hanya jasadnya, walaupun mungkin kita agak ngantuk sedikit, tapi enggak apa-apa daripada tidak berangkat sama sekali. Kita tergerak datang ke sini, itu yang memberangkatkan itu adalah iman kita. Nah, itu yang harus kita yakini. Maka kita boleh rematik misalnya, tetapi tidak akan pernah rematik itu tidak akan pernah mengalahkan iman kita untuk tidak sholat. Maka selagi kita sehat, itu artinya Allah percaya kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah, khususnya adalah sholat. Baik tepat jam 7.10 ya. Karena dibatasi dalam flyer itu sampai jam 7.15. Nah, sebelum berakhir waktunya kita pakai untuk doa. Doa itu adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa kita ini tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Oleh karenanya doa itu selalu kita, sebelum aktivitas kita berdoa, saat aktivitas kita berdoa, dan setelah aktivitas kita berdoa. Jadi tidak boleh satu aktivitas yang kita lakukan itu tanpa doa. Karena seakan-akan, oh saya mampu sendiri melakukan ini. Jangan, karena semuanya tidak sulit bagi Allah untuk menghilangkan semuanya. 3 tahun yang lalu ada seorang pengusaha besar melakukan proyek di tengah di Sumeneb sana. Proyek besar-besaran, pembangunan sebuah perumahan yang mewah. Apa yang diungkapkan? Ini insya Allah saya sendiri Ustaz. Ini saya sendiri, ini dana sudah ada puluhan miliar. Gitu ya. Saya beri masukan, apakah tidak lebih baik kalau misalnya ngajak orang-orang soleh agar di situ ada keberkahan gitu. Oh enggak, ini tak garap sendiri. Terus begitu berkali-kali saya memberikan masukan. 3 bulan kemudian ternyata bangkrut, punya hutang puluhan miliar. Itulah kenapa Allah itu selalu kita libatkan. Jangan pernah meremehkan Allah. Allahu Akbar, lisan kita tetapi hati kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahirabbil arsyil azim walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya kadzal hajat.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah. Hidayah untuk terus mendengar panggilan-Mu ya Allah. Hidayah untuk terus mampu melaksanakan wudu ya Allah. Hidayah untuk terus melaksanakan sholat ya Allah. Hidayah untuk mendapatkan kenikmatan khusyuk dalam sholat ya Allah. Dan hidayah untuk menjalankan ibadah kepada Engkau setelah melaksanakan sholat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing istri kami ya Allah. Ya Allah, bimbing suami kami ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah, agar senantiasa beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni hamba ya Allah yang seakan-akan kami tidak mendengar panggilan Engkau ketika azan berkumandang ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ketika azan berkumandang kami selalu lambat mendatanginya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ketika berada di barisan sholat kami masih tidak khusyuk ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kadang kami ibadah kepada Engkau, kadang kami sholat kepada Engkau, tapi pikiran kami kemana-mana ya Allah. Bimbinglah dan maafilah kami ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, mampukan kami, anak kami, istri kami, muqimas shalah, untuk terus mendirikan sholat ya Allah sampai nanti ajal menjemput ya Allah. Hanya sholat inilah bekal kami ya Allah. Tidak ada ibadah lain yang bisa kami andalkan ya Allah. Hanya sholat ini ya Allah. Maka sholat ini ya Allah, bimbinglah kami agar mendapatkan kehusyuan walau hanya dalam sujud kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba banyak dosa ya Allah, hamba banyak melakukan kesalahan ya Allah, tapi ampunan Engkau maha luas ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, yang hadir di sini ya Allah, berikanlah mereka kesehatan iman ya Allah, kesehatan fisik ya Allah, rizki yang halal ya Allah, umur yang barokah ya Allah, barokah untuk terus berada di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Dan hindarkan kami yang hadir di majelis ini ya Allah, hindarkan dari dosa-dosa ya Allah, dan hindarkan kami dari jilatan api neraka ya Allah, dan masukkan kami ke dalam jannah-Mu, Jannatul Firdausil A'la ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.